Oke, pada link yang sudah Ibu bagikan ya ke kalian, nanti kalian akan diarahkan ke dalam tampilan awal atau user interface dari Google Drive ya, yang mana posisinya sekarang kita berada di file atau folder yang sudah Ibu bagikan linknya ya. Nah, di sini di folder tugas praktik spreadsheet kalian ya, nanti kalian akan mengumpulkan tugas-tugasnya di dalam sini ya, tugas praktek kalian sebagai rekap untuk Ibu juga ya. Nah, di sini praktek pertama kita itu ngapain ya? Praktek pertama kita adalah kaitannya dengan integrasi aplikasi perkantoran, yang mana di pertemuan pertama di bab kedua adalah kita belajar bagaimana caranya kita mengkoneksikan ya, kalau secara bahasa mudahnya kita adalah mengkoneksikan Google Doc dengan spreadsheet ya. Kita belajarnya sekarang pakai yang versi cloud ya, karena sekarang kan sudah masanya Internet of Things ya, jadi apa-apa itu bisa diakses secara online. Makanya kita sekarang bukan pakai yang Microsoft Word atau Microsoft Excel, tapi kita pakainya yang Google Doc ya. Google itu kan sudah tadi Ibu jelaskan ya, mereka juga punya aplikasi perkantoran ya, Google Suite, yang mana ada Google Doc, Google Spreadsheet, dan juga Google Slide. Nah, di sini kita bisa menambahkan Google Docs secara online ya, di tampilan antarmukanya kalian pergi ke sebelah kiri, pilih baru. Nah, di sini kita bisa menambahkan folder baru, upload file folder ya, maupun kita bisa menambahkan dokumen-dokumen tertentu, misal Google Dokumen, Spreadsheet, Slide, dan Google Formulir. Bahkan kita bisa menambahkan file Google lainnya ya. Nah, tapi sekarang kita fokusnya ke Google Dokumen dulu ya. Di sini kita akan menambahkan Google Dokumen. Ibu ulangi ya. Pilih Google Dokumen, kemudian pilih dokumen kosong. Ya, kalau ada pilihan seperti ini, nah buat dan bagikan aja ya. Kita klik pilihannya, nah nanti kita akan diarahkan ke tab baru ya, yang mana kita akan berada di tampilan awal dari Google Doc. Tampilannya seperti ini ya, kurang lebih sama dengan yang Microsoft Word. Di sini ada lembar kerjanya atau ibaratnya kertasnya ya, yang bakal kita kasih teks di sini. Nah, ya di sini kalau kita masukin teks, kita nggak perlu lagi Ctrl S misal untuk menyimpan dokumennya ya. Di sini akan secara otomatis di bagian minibar ya, kalau kita ketik atau kita masukin apapun di dalam lembar kerja, nanti secara otomatis akan tersimpan ke dalam folder yang tadi. Kemudian ini adalah kertas yang ibaratnya tempat kita menaruh teksnya ya. Kemudian di bagian atas kita ubah judul dokumennya. Kita beri dia nama, pertama kelas kalian dulu ya. Ini Ibu contohkan ya, kemudian nomor absennya jangan lupa ya kalian beri, terus kalian pisahkan sama underscore ya, dan paling akhir kalian ketik nama lengkap kalian. Biar apa? Biar nanti Ibu lebih gampang kalau mau mengakses tugas kalian secara individu ya, biar Ibu nggak perlu buka satu persatu ya untuk melihat punyanya si ini yang mana, punyanya si ini yang mana gitu ya. Jadi Ibu minta kalian agar lebih rapih ya dalam memberikan nama dokumennya ya. Seperti ini format penamaannya ya. Nah, ini adalah minibar ya, isinya ada nama, kemudian ada tombol favorit, dan juga ada keterangan di mana folder ini tersimpan. Terus ada kita bisa melihat status dokumennya ya, sama folder pindahkan. Nah, di sini kalian jangan dipindah-pindah ya filenya ya, karena biar Ibu lebih gampang mengaksesnya. Jadi tetap di folder yang sebelumnya aja. Kemudian di bawahnya ada yang namanya toolbar ya. Ini adalah isi dari menu utamanya. Ada file ya, ini
bisa kalian lihat ya, kalau kalian klik akan muncul pop-up seperti ini. Ada edit, tampilan, sisipkan, format, alat, ekstensi, bantuan, dan sebagainya. Kemudian di bagian bawah ada fitur-fitur yang secara umum paling sering dipakai ya dalam kaitannya kita membuat sebuah dokumen. Misalnya di sini ada sebuah teks ya. Di sini misalkan kita blok, terus kita ubah fontnya, kita bisa atur ukuran fontnya ya, kita bisa ubah formatnya juga, misalkan jadi bold, italic, underline ya, dan sebagainya. Ini fitur-fitur yang pasti sering kalian hadapi ketika kalian membuat dokumen di dalam Microsoft Word ya. Di Google Doc juga sama. Fitur umumnya itu fungsinya sama aja ya. Nah, tapi di sini kita nggak fokus belajar di situ ya, karena pasti secara otodidak kalian juga bisa belajar sendiri. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana caranya kita membuat sebuah grafik yang terintegrasi dengan spreadsheet. Bagaimana caranya kita akan membuatnya? Pertama, kalian harus mengarahkan dulu pointer kalian ke dalam lembar kerjanya. Terus, kalian pergi ke sisipkan. Ke toolbar yang tulisannya sisipkan ini, kalian klik ya, sampai pop-up-nya muncul ya. Di sini kalian bisa menambahkan banyak sekali objeknya ya, mulai dari gambar, tabel, kemudian ada emoji ya, drop down, terus ada bahkan bisa menambahkan rumus ya, rumus-rumus, kemudian ada persamaan, watermark, header, footer, nomor halaman, dan lain sebagainya. Kita bisa menambahkan objek apapun di dalamnya. Nah, di sini kita mau nambahin yang grafik aja lah ya, karena materi kita kan tentang grafik. Kita pergi ke diagram, terus pilih yang kolom ya, yang paling gampang kalau kita baca lah, yang paling mudah untuk terbaca ya, diagram kolom. Terus kita klik. Nah, grafiknya sudah dimasukkan atau dimuat ke dalam lembar kerja Google Doc. Tapi di sini karena kita belum menambahkan data apapun ya, belum ada data dari kita, maka bentuk grafiknya masih kasar ya, masih kosongan ya. Cuma ada grafik-grafik yang memang dari sananya defaultnya ya. Makanya di sini kita bisa mengeditnya, mengcustomizekan isi datanya, kita bisa ubah tampilannya, kita bisa tambahkan datanya ya. Kita bisa masukkan angka-angkanya lewat apa? Lewat Google Spreadsheet. Nah, caranya, karena di sini kan kita belum connect ya dengan spreadsheet-nya, belum tertaut ya, maka kita harus menambahkan Google Spreadsheet ke dalam grafik ini. Caranya, kalian klik grafiknya, terus kan di pojok kanan itu ada tulisan diagram tertaut, yang artinya kita bisa memasukkan file atau data ke dalam grafik ini. Kemudian kita pilih tombol titik 3-nya ya. Kita pilih, nah pilih buka sumber ya. Ibu ulangi lagi, klik grafiknya, pergi ke titik 3, terus pada pop-up ya, pilih pilihan yang pertama yaitu buka sumber untuk menambahkan spreadsheet. Nah, ketika kita klik, nanti secara otomatis dia akan berpindah tab ke halaman Google Spreadsheet. Tampilannya seperti ini ya. Tampilannya akan berbeda dengan Google Doc karena memang fungsi utama dari spreadsheet sendiri ya berbeda sama Google Doc. Kalau yang Google Doc ini kan fokusnya ke kita dalam bagaimana mengolah kata. Kemudian kalau yang di Google Spreadsheet ya, ini kaitannya sama data, angka, rumus, perhitungan, dan grafis ya. Kemudian kalau secara garis besar di bagian toolbar, minibar itu kurang lebih sama ya. Nah, bahkan di sini karena tadi di Google Doc sudah kita beri nama,
di Google Spreadsheet, nanti dia otomatis akan langsung menamainya sesuai dengan yang ada di Google Doc ya. Ini sama. Nah, ini yang diagram kolom 1 dihapus aja. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di bagian toolbarnya juga sama aja ya. Mungkin cuma beberapa yang berbeda seperti kaitannya dengan apa ini. Karena di sini fokusnya ke pengolahan angka, maka fitur-fiturnya juga difokuskan dalam pengolahan angka ya. Misalnya di sini kalau misal ada data yang desimal, maka kamu bisa menambahkan angka desimalnya atau menguranginya, atau mau dirubah menjadi format persen atau format mata uang ya. Bahkan di sini ada rumus-rumus fungsi ya, dan ada diagram juga ya, dan lain sebagainya. Itu adalah fitur-fitur yang ada di spreadsheet ya. Nah, terus bedanya apa lagi dengan Google Doc? Nah, kalian fokus ke tampilan lembar kerjanya coba. Kalau di Google Doc, tampilannya kan kayak ada lembaran kertas ya, satu lembar kertas. Tapi kalau di yang spreadsheet, dia ada kolom dan juga ada baris. Coba, yang kolom mana, yang baris mana? Oke, yang kolom adalah kita tandai aja yang huruf ya, A, B, C, D, dan seterusnya, itu adalah kolom. Dia yang panjang ya, yang panjang ke bawah. Kemudian kalau yang baris, dia adalah yang kecil seperti ini, yang tipis seperti ini. Ini adalah baris atau row. Kalau ini kolom ya. Kemudian perpotongan antara baris dan kolom, kalau kita klik satu-satu kotakannya yang kecil-kecil seperti ini ya, ini kita namakan sel. Kemudian cara kita memasukkan data ke dalam selnya, kita tinggal bisa klik 2 kali ya, baru nanti pointernya akan muncul seperti ini ya. Kita bisa mengetikkan data ke dalamnya ya. Untuk apa? Untuk nanti bisa kita masukkan ke dalam grafik yang sudah masuk di sini ya. Ini grafiknya sama dengan yang tadi ada di Google Doc ya. Masih sama. Nanti kita bisa edit ini, bisa kita customize sesuai dengan data yang kita inginkan. Ya, ini bisa kita geser grafiknya dengan cara klik 2 kali sampai pointernya berubah jadi tangan seperti ini ya, seperti tangan yang menggenggam. Kemudian tinggal kita drag di manapun. Oke, seperti ini. Nah, oke. Sepertinya kita bisa langsung mulai praktekkan saja bagaimana caranya kita akan merubah grafik yang tersedia di sini menjadi grafik yang kita inginkan. Caranya adalah kita fokus ke tabel yang sudah dibuat ya oleh spreadsheet secara default. Di sini kita katakanlah kita mau bikin sebuah grafik yang berisikan data siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Ini kita datanya rekayasa aja ya, jangan data real, karena kalau data real mungkin kita dengan waktu yang sedikit akan sedikit kesulitan dalam memperoleh datanya. Misalnya seperti ini, kolom A row 1, kita isikan teks kelas ya. Di sini ada keterangannya, kita posisinya berada di A1, artinya kolom A baris ke-1. Terus yang kedua kita isikan nama ekskulnya. Di kolom kedua baris ke-1 kita isikan misalnya ekskul Tonti. Kemudian kolom ketiga baris 1 kita isikan apa? Futsal misalnya ya. Kemudian yang ketiga misalkan ada apa lagi? Obscura. Terus ada apa lagi? Dan lain sebagainya ya. Kalian boleh isikan lebih dari 4 ya. Kalau ibu cukup 4 aja. Kemudian di bawahnya kita ubah, kita hapus aja ya. Kita blok. Semuanya ini kita hapus, atau jangan kita hapus juga nggak apa-apa sih. Nanti bisa kita ubah otomatis ya. Ini klik 2 kali selnya di kolom A row kedua atau baris kedua, kita ganti nama kelas kalian.
Kita urutkan dari yang pertama, yaitu 10 E1. Nah, ini 10 E2 ya. Dan kita nggak akan nulis satu-satu sampai bawah sampai E9, enggak. Kita bisa secara otomatis mengisikan tabel atau tabel yang ada di bawah E1 E2 ini dengan lanjutan kelasnya ya. Caranya kalian blok, kalian seleksi dulu E1, terus kalian pencet shift, tombol shift, kalian arahkan ke kolom A baris ketiga ya di kelas E2. Terus kalian arahkan pointernya ke pojok sini, ke pojok kanan bawah, sampai pointernya berubah jadi plus seperti ini. Terus kalian tarik ke bawah. Kira-kira sampai sini coba. Nah, sampai ke baris ke-10 kalian tarik ya, nanti secara otomatis tabel yang di bawah akan urut sendiri ya, akan mengisi sesuai dengan formatnya ya, mulai dari tadi 1, 2, terus kita tarik ke bawah, nomornya langsung urut. Misal kalian mau kasih nomor ya, daripada kalian mengisikan secara manual 1 sampai 100, kalian bisa tinggal tarik aja baris 1 dan 2, kemudian kalian geser atau drag ke bawah sampai, nah misal sampai segini ya. Nah, kemudian di samping sini grafiknya akan ikut berubah, dia menyesuaikan data yang ada di tabelnya. Nah, ini kita undo aja ya, kita datanya sampai kelas 10 E9 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Nanti kita akan kesulitan untuk membaca grafiknya. Oke. Selanjutnya ya, di sini ternyata di grafiknya cuma 2 yang terdeteksi. Ya. Padahal kita sudah menambahkan 4 ya, 4 jenis ekskul. Tenang aja, nanti kita bisa menambahkan ekskulnya di sini ya. Bahkan kita bisa mengcustomize tampilan visual dari grafiknya. It's okay. Nah, ini kita isi datanya dulu aja ya, stay tune. Oke, kita sudah selesai menambahkan data ya ke dalam tabelnya ya. Ini datanya memang data yang rekayasa, jadi bukan data real atau data yang sesungguhnya. Oke, kita akan mengedit ya atau mengcustomizekan grafiknya sesuai dengan data yang ada di sini ya. Kita kurang 2 kolom berarti ya. Caranya adalah kita seleksi dulu grafiknya. Terus kita pergi ke titik 3 di pojok grafik, kemudian pilih edit diagram. Ya, ulangi lagi, kita klik grafiknya, kita pergi ke titik 3, kita edit diagram. Nah, nanti akan muncul navigation pane seperti ini yang akan membantu kita dalam mengedit atau mengcustomizekan grafik kita. Ya, di sini ada judulnya bahkan, editor diagram. Kita bisa mengedit diagramnya di sini ya. Oke, kita nggak cuma bisa mengedit datanya di sini, kita juga bisa mengedit tampilannya. Nah, di sini kita akan mengedit isi datanya dulu deh, atau jenis diagramnya bisa kalian ubah ya. Misal mau diagram batang yang seperti ini, atau diagram garis seperti ini, atau bahkan kalian juga bisa merubahnya misal jadi diagram yang lingkaran. Ya, atau bahkan yang seperti ini, tapi ini nanti akan sulit terbaca ya, jadi kita yang sederhana dulu aja deh ya. Nah, oke, bahkan di sini secara otomatis sudah langsung muncul datanya. Kalau misalkan belum, nanti kalian pergi ke rangkaian ini ya, pergi ke rangkaian terus kalian bisa tambahkan rangkaian. Nah, nanti akan muncul pilihan yang belum ditambahkan, kalian bisa tambahin yang obskura. Oke, ini karena sudah ditambahkan ya, jadi ibu undo lagi.
Kalian kalau misalkan masih kurang, nanti bisa menambahkannya di sini, lewat sini ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini sudah lengkap nih ternyata. Sudah ada full ya, full jenis ekskulnya, kelasnya, diagram batangnya juga sudah lengkap ya, bahkan sudah dibedakan berdasarkan warna-warnanya. Ini bisa kita edit di bagian sesuaikan. Nah, di bagian gaya diagram, kalian bisa mengatur warna latar belakangnya, misal diganti oranye atau diganti warna pink ya. Ini kita ganti putih aja deh ya, biar datanya terlihat. Atau kalau warna batas diagramnya, ini berarti warna ininya ya, warna pojokannya. Warna garis tepinya, outline-nya. Nah, ini kalau hilang, kalian klik lagi aja grafiknya, terus pergi ke titik 3, nah nanti akan muncul lagi seperti ini. Kalian pergi ke siapkan, nah di sini, di judul diagramnya kalian bahkan bisa mengeditnya ya. Kalian tambahkan, misalkan di sini kan tulisannya Tonti, Futsal, Obscura, dan Sigma. Kalian ganti aja, jadi misal data ekstrakurikuler siswa kelas nah seperti ini ya. Di grafiknya nanti akan langsung berubah mengikuti yang sudah kita tulis ya. Tema judulnya kalian juga bisa misal diganti, kemudian misal mau kalian cetak tebal, terus posisinya kalian taruh di tengah-tengah, warnanya misal diubah jadi hitam ya, seperti ini. Terus ini mungkin agak kegedean, nah kalian bisa menambahkan atau mengecilkan fontnya ya. Nah, agak terlihat sedikit rapi ya. Nah, seperti ini caranya kita mengcustomize grafik kita. Ya, di lainnya bisa kalian edit juga ya. Misalkan di sini kalian mau ganti yang tonti. Yang tonti mau kalian ganti warnanya misal jadi apa? Oranye muda. Terus misal yang futsal warnanya mau kalian ganti jadi biru. Kalau yang obscura misal kita ganti warnanya jadi hijau misal. Terus kalau yang sigma misalkan kita ganti jadi apa, ungu. Ya, nah seperti ini. Oke. Kalau sudah, ini bisa selesai ya. Kalian kalau mau edit-edit hal-hal yang lainnya juga boleh. Atau misalnya di sini tabelnya mau kita rapihkan, kita klik dulu di bagian kolom A baris 1, terus kita tekan Shift di keyboard, terus kita arahkan ke kolom E baris ke-10. Nah, kita menyeleksi tabelnya. Terus kita mau tambahkan border nih, tambah garis tepi ya. Nah, biar semuanya terlihat ada batas antar masing-masing selnya ya. Terus misalnya kita taruh posisi rata tengah di sana. Kemudian di bagian header kita seleksi lagi A1 sampai E1. Kita seleksi, kita bikin dia bold atau tebal ya. Nah, jadinya seperti ini. Lebih rapi kelihatannya ya. Oke, kalau sudah selesai nih, sudah fix, sudah tidak ada lagi yang akan dirubah-rubah, kita bisa kembali ke Google Doc kita. Kita cek di sini. Oh, apakah sudah masuk datanya? Kita bisa tekan grafiknya. Nah, di sini kalau ada tulisan judul file tadi kita ya, yang nomor nama kelas, nomor absen, dan nama, artinya grafik ini sebenarnya sudah terhubung dengan spreadsheet. Tapi karena belum kita refresh, maka kita harus merefreshnya biar datanya akan muncul. Dengan cara klik yang perbarui, ditunggu. Nah,
grafik tadi yang kita buat di spreadsheet akan langsung muncul di sini, ya. Nah, itu adalah cara bagaimana kita bisa mengintegrasikan grafik dengan Google Spreadsheet, ya. Caranya adalah seperti itu. Semoga bisa dipahami dan dipraktikkan masing-masing, ya, dengan komputer kalian maupun dengan laptop kalian. Oke.